Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Fakih TV para pemirsa, para viewers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menonton channel ini, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesempatan pada kita di kesempatan ini untuk membuat konten tentang Asmaul Husna ini. Oke, langsung saja. Sebelum kalian menyimak materi yang akan saya sampaikan tentang Asmaul Husna, hendaklah kalian melaksanakan sholat dulu. Jika kalian belum sholat, jangan sampai kalian mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan masalah tentang Asmaul Husna. Seperti kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin manusia illa liya'buduni, kecuali mereka hanya tugasnya untuk menyembah kepadaku. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang menciptakan kita. Allah tak butuh sama kita, tapi makhluk wajib tahu kepada Allah. Masa Allah menciptakan makhluknya dan makhluknya tidak tahu kepada Tuhannya siapa yang menciptakannya. Oleh karena itu kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Yang kedua adalah dengan mengetahui nama-namanya. Kali ini saya akan membahas dari sudut nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala kita kenali Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengetahui nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang berjumlah 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu secara bahasa, secara etimologi maknanya dari dua kata, asma dan husna. Asmaun dan husna. Asmaun itu dari kata ismun, jamaknya dari kata ismun. Ismun, ismani, asmaun. Jadi asmaun itu adalah nama-nama. Husna yang artinya indah atau baik. Jadi secara terminologi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang indah yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna pengertiannya adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna ini ada 99, dari Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai nanti ya Syabur sampai ya Rasyid, sampai yang terakhir jumlahnya 99. Dalil naklinya dari Asmaul Husna ini, kenapa kita disuruh mempelajari Asmaul Husna ini? Karena dari perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, dan ikut tetap gandeng Gusti Allah al-asma'u utawi nama-nama al-husna kang sae kang apik kang indah. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah dan baik. Fad'u, maka berdoalah kalian kepada Allah, biha, dengan menggunakan perantara asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya. Wadaru, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang, wadarul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yulhiduna yang menyimpang atau menyalahartikan fi asma'ihi, dalam menyebut nama-namanya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam mengartikan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna, dan mereka akan, sayujzana akan, yujzauna dibalas mereka, ma terhadap apa, kanu yang mereka lakukan, kanu yang mereka ya'maluna perbuat. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat.
Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-namanya itu. Wadarul ladzina yulhiduna, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang fi asma'ihi, dalam menyalahartikan nama-namanya. Sayajzauna ma kanu ya'malun, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Itu dalilnya yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dalam hadisnya, diriwayatkan dari sahabat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah SAW. Dari sahabat Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bercerita bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, manasoha, barang siapa yang menghafalnya dakhalal jannah. Ruwahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, dia semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa menghafalnya, man ahsaha dakhalal jannah. Saya ulangi lagi hadisnya. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna lillahi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Ruwahul Bukhari. Saya ulangi lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tis'atan wa tis'ina isman, memiliki 9 dan 90 nama, 99 nama. Mi'atan wa illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menjaga, menghafalkan dan mengamalkannya, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Ruwahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, jumlah Asmaul Husna ini ada 99. Dari 99 ini, kalian silahkan nanti mencari dan menghafalkan 33. 33 dulu dengan artinya, 33 dulu dengan artinya. Nah, contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Khaliq, Ya Bari, Musawwir, Ghaffar, Qahhar, Wahhab, Razzaq, Fatah, Ya Alim, Qabid, Hafid, dan seterusnya sejumlah 33. Silakan dibaca berulang-ulang agar kalian itu bisa hafal. Setelah hafal nanti baru kemudian mengartikannya, setelah mengartikannya baru kemudian mengamalkannya. Hafal, mengartikan, dan mengamalkan, insya Allah nilai-nilai itu akan menjadi nilai yang baik buat kehidupan kita. Contoh, Ar-Rahman artinya maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini pengertiannya maha pengasih dan penyayang. Tapi contohnya seperti apa? Contoh, kalau teman kita kelaparan, gak punya uang, terus kita mampu dan tahu keadaan mereka dan kita mampu, kita memberinya tanpa menawarkan, itu termasuk sifat Rahman dan Rahim. Tidak membunuh hewan secara sembarangan, tidak melukai orang lain, mencuri, membunuh, itu tidak sifat Rahman. Menyakiti dengan memfitnah, mengadu domba, itu tidak sifat Rahman. Iri, dengki, hasud, itu tidak sifat Rahman. Kalau tidak sifat Rahman, berarti kebalikannya, dia adalah sifat setan. Oleh karena itu, mengetahui Asmaul Husna ini pentingnya adalah mengetahui artinya, mengetahui maknanya, dan mengetahui contohnya dan atau pengamalannya, serta kemudian diamalkan setiap hari. Oke, itu materi 1 dari Asmaul Husna.